Sekarang tanggal 7 Mei. 7 Mei. April apa masih Pak sekarang? Mei Pak ya. Oh iya, Mei. Sorry. 7 Mei. Semoga benar ya. 7 Mei 2020 hari Kamis. Kita ketemu lagi di Dompet Duafa Yogyakarta, Mari Talk Podcast Dompet Duafa Jogja, powered by Dompet Duafa Yogyakarta. Jangan lupa diikut juga dengan tulisan kemanusiaan.org. Edisi hari ini kita kedatangan tamu, sebenarnya bukan tamu, tuan rumah juga sebenarnya. Tuan rumah juga salah satu amil Dompet Duafa Jogja. Beliau diamanahi, kalau saya bilangnya ngomongnya aja, di program, kalau saya sih dulu tahunya programnya sosmed gitu, tapi untuk sekarang nanti kita cross check sendiri. Sudah hadir beliaunya, langsung datang dari mana Pak? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ustadz, saya manggilnya Pak Ustadz nih, Ustadz Bilal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga sehat selalu. Amin. Amin insya Allah. Amin. Kita diberi selalu diberi kesehatan ya. Hari ini karena saya tuh pengen mengulik beberapa banyak hal sih mengenai Dompet Duafa Jogja. Saya pengen ngobrol satu-satu nih sama tiap program ya Pak. Nah, hari ini saya pengen mengulik nih tentang Pak Bilal. Nah, Pak Kulik-kulik. Iya, diulik-ulik. Salah satunya sih kayak Pak Bilal di Dompet Duafa Jogja. Pak Bilal di Dompet Duafa Jogja udah berapa lama? Kalau berapa lama itu pasti udah suhu banget ya, saya lihat. Udah berapa lama di Dompet Duafa, terus sekarang sedang program apa kayak gitu, nanti mau dijelaskan. Dan kalau Pak Bilal bisa menjelaskan mungkin akan sedikit saya potong. Baru saya potong, akan banyak pertanyaan yang muncul nih tentang program-program dari Pak Bilal sendiri. Monggo, perkenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan juga para pendengar, Bisa? para pendengar sekalian. Ya. Saya Bilal Imam Syamil Jais, Dompet Duafa Jogja, sejak tahun 2008 ya. Oh. 2008 Maaf agak dinaikin aja biar 2008 pasca gempa Jogja, iya 2008 pasca gempa Jogja, positioning Dompet Duafa Jogja, alhamdulillah sudah ada di Jogja, sudah ada bergabung di Dompet Duafa Jogja sebelum positioning Dompet Duafa Jogja. Oh, itu maksudnya Ditetapkan ya. ditetapkan. Ada benar-benar Ada kantor lah, cabang gitu ya. Jogja. Oh, cabang Ya. Jogja ada. Ya, ditetapkan cabang Jogja. Gempa, ada. berapa tadi? Tahun Gempa 2006. 2006. Positioningnya tahun 2008. Posisinya 2006. Iya. Dari Pak Bilal sendiri dari tahun 2000. 2006 sudah menjadi relawannya ya. Oh, relawan. Nah, iya, relawan gempa Jogja. Jogja. Dulu kok bisa jadi relawannya? Ceritanya gimana itu? Dari itu dulu tuh. Itu takdir Gusti Allah ya. Ya, artinya di Jogja gempa marak, kemudian ada Dompet Duafa dan lembaga yang lain membuat gerakan recovery ya, recovery Jogja. Sudah recovery, peduli gempa gitu ya. Peduli gempa. Kemudian kita berbondong-bondong nih ikut di situ, ketemu sama seseorang yang sudah kenal saya sebelumnya, diberi tawaran gitu. Mas Bilal, mau nggak ngurusin TPA? Gitu. TPA di mana? Ya di tempat-tempat yang terdampak gempa Jogja. Baik, insya Allah kita coba ya. Kemudian terus berlanjut sehingga sampai ke Kulon Progo. Berawal dari coba-coba. Iya. Jadi memang
Kita siap atau tidak siap itu ketika ada tantangan, bilang aja insya Allah bisa. Ya, benar. Kita yakin bahwa Allah itu kasih kemampuan, kasih potensi pada setiap kita, setiap insan, setiap hamba. Jadi jangan mental block dulu deh. Apalagi kalau kita sudah punya kemampuan, tentunya mental block jangan akan ada di situ. Walaupun kita masih sama-sama, tapi yakin Allah kasih potensi di situ. Jadi saya coba dan alhamdulillah bisa, tentunya nggak sendiri, bersama dengan yang lain. Oh, gitu. oke. Itu di tahun 2006. Nah, kemudian berlanjut sampai 2008. Nah, ketika itu di mana itu dulu Pak ngajar TPA ya? Ya, begini apa tadi? Jadi gini, jadi tempat-tempat yang terdampak gempa itu kan banyak TPA yang mandek. Nah, kemudian kita beberapa mencoba untuk menghidupkan kembali. Nah, begitu dari cerita TPA ceria, menghibur anak-anak TPA yang terdampak itu, biar tidak hanya bermain, tapi kita isi dengan membaca Quran dan juga bermain permainan edukatif ala TPA. Terus akhirnya dia tetap juga semangat dalam belajar agama lewat TPA-nya, walaupun toh dalam kondisi gempa sekarang. Nah, itu bergempa gitu ya. Iya, Pak. Itu berapa persen Pak waktu itu pas tahun 2000? Ada 10 ya. Kalau pastinya 10, tapi tenaga lokal kan ada juga, guru-guru asatid lokal kan ada. Oh iya. Tapi kru kita waktu itu 10. Itu dibagi-bagi gitu Pak. 10 orang itu nyebar atau? Iya. Jadi 10 orang bisa, 1 orang bisa 5. Bisa mengkoordinasi 5 TPA. Nah, kemudian di situ tentunya bersama dengan TPA asatid lokal ya, asatid lokal. Nah, kita koordinasi terus se-Jogja. Tapi karena waktu itu yang terdampak banyak itu Bantul ya, mayoritas atau prosentasenya lebih pada di Bantul. Tapi ada juga yang di Sleman, di Kulon Progo juga, tapi yang lebih parah kan Bantul. Jadi lebih banyak di Bantul. Terpusatnya di Bantul. Oh ya, teman-teman untuk reminder aja. Jadi tahun 2006 gempa Jogja mengalami gempa bumi yang dahsyat ya, di zaman setelah apa ya, tahun 2000-an ke atas ya. 2006? Anda di mana? 2006 saya di rumah. Karena waktu itu saya masih SMP Pak. 2006 itu saya masih lulus SMP, saya nunggu pengumuman waktu itu. Nunggu pengumuman kelulusan SMP. Jadi kebetulan saya di rumah. Gempa bumi di Yogyakarta 20 Mei 2006, tanggal 27 Mei. Kejadiannya pagi-pagi kan ya Pak. Kejadiannya pagi-pagi dan kita benar-benar kacau waktu itu. Isunya malah tsunami ya. Pakai ada acara tsunami segala itu. Ya, dan yang bikin kacau panik itu kan. Nah, ada informasi-informasi kalau zaman sekarang mah hoax ya. Hoax. Nah, dulu belum zamannya sosmed kayak sekarang. Belum ada WA, belum ada. Iya, belum ada SMS ya. SMS sama radio. Nah, kalau dulu saya sekeluarga itu infonya dari radio Pak. Ya. Di depan rumah itu banyak yang lari Pak. Banyak yang lari. Kita di rumah santai. Kita bolos karena kita tahu nih ada radio gitu loh. Kita dengerin radio baterai karena listrik waktu itu terputus. Kita benar-benar santai di rumah. Kita cuma di teras rumah ngeliatin orang pada banyak banget Pak lari pada kampung. Kita tanya semua isunya, airnya itu naik sampai coba lah segala macam. Nah, ternyata waktu itu infonya setelah kejadian itu ada kali-kali segala macam, ternyata banyak rumah yang kemalingan. Artinya ada yang bermain di air. Ya, kayak gitu. Jadi semua setiap kejadian bisa dipastikan ada yang bermain di air keruh. Pasti. Pasti. Tapi itu apa namanya, tanpa kontrol ya, harus waspada, memang harus waspada. Ya, oke, itu tadi hanya aja dan itu memang benar-benar. Tapi di saat itu memang benar-benar jadi Jogja benar-benar menjadi kota yang paling bisa dibilang paling apa ya, paling bagus tentang kerelawanan waktu itu. Jadikan kota relawan kalau nggak salah. Saya pernah dengar. Jogja, Bantul dan sekitarnya pasca gempa itu luar biasa memang.
perubahannya itu cepat sekali. 2001 itu saya kos di Bantul. Sebelum gempa 2001 saya kos di Bantul, di Jejeran. Itu sepi, habis maghrib itu sepi. Dan belum banyak kebiarannya itu belum ada. Tapi pasca 2006, 2007 lah, atau 2008 itu luar biasa. Marak ekonominya luar biasa, merembokoknya bahasa Jawanya. Jadi ada hikmahnya. Dan solidaritas Jogja itu emang terkonversi sampai sekarang, sampai akhirnya kejadian di 2010 yang Merapi itu, terus sampai sekarang juga Jogja terkenal dengan solidaritas relawannya. Oke, lanjut lagi tentang dompet duafa di tahun 2006. Nah, berlanjut setelah TPA dan segala macam itu. Setelah ada istilahnya amanah TPA, kemudian berlanjut amanah membangun masjid. Jadi dompet duafa berikhtiar membangun 4 masjid. Nah, tugas itu diamankan ke kita. Terus berlanjut lagi, pasca itu ada tugas lagi bahwa ada program dakwah yang harus dieksekusi oleh dompet duafa Jogja pasca penetapan. Kami diberi amanah lagi sampai sekarang, begitu ya, sampai sekarang. Jadi dari program TPA terus menjadi ada program Asosiasi Dai. Kita Asosiasi Dai itu kita mengkoordinir para pegiat dakwah di titik-titik marginal, ya, baik di Gunung Kidul, di Bantul, Sleman ataupun Kulon Progo. Kita mengkoordinasikan atau menjadi Asosiasi Dai. Terus sekarang dinamakan Cordova, Kopdai Dompet Duafa. Bermula dari situ. Bermula dari situ. Nah, karena kita Dompet Duafa tidak mungkin terjun sendiri ngisi pengajian di titik-titik tersebut. Nah, karena itu kita harus kerja bareng atau memberdayakan para pegiat dakwah yang ada di lokasi masing-masing tempat. Seperti di Bantul, ya di Bantul. Kenapa mereka? Ya karena sebetulnya tugas utama dan pertama dakwah yang mereka para pegiat dakwah lokal. Nah, kita mensupportnya, membersamainya. Nah, kemudian sampai sekarang tidak harus di Bantul tapi sampai di Gunung Kidul juga. Intinya di titik-titik marginal. Jadi kita tidak boleh menafikan karya mereka, kemampuan mereka para dai lokal. Justru kita harus menggandeng mereka. Jadi dompet duafa memang ikhtiarnya adalah menggandeng para pegiat dakwah lokal. Tidak menyaingi. Bersinergi. Bersinergi. Jangan kita menciptakan jamaah yang lain, jangan. Tapi kita masuk ke jamaah mereka, mensupport mereka, membersamai mereka, terus berjamaah dalam dakwah dengan mereka. Seperti sehingga tidak ada friksi, tidak ada bukan tantangan, tapi tidak ada gejolak yang menjadi gap dakwah di titik-titik tersebut. Alhamdulillah kita diterima oleh mereka baik di Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo ataupun di Bantul. Kota pun sendiri juga ada, cuma di kota titiknya sedikit. Kenapa? Kita Dompet Duafa punya niatan bahwa dalam berdakwah itu kita mencari ruang yang belum tersentuh. Kalau sudah tersentuh oleh lembaga lain silahkan, tapi kita mencari ruang-ruang titik-titik yang belum tersentuh. Nah, kita masuk di situ. Mengapa di Jogja, di kota Jogja tidak banyak berkiprah dakwah tablignya ya, oleh Dompet Duafa ya? Karena kita mencari ruang-ruang sudut-sudut yang belum tersentuh oleh lembaga lain. Dan Dompet Duafa masuk. Iya, begitu. Namanya Asosiasi Dai Dompet Duafa atau Kopdai Dompet Duafa. Dompet Duafa. Cordova. Iya, Cordova. Kopdai Dompet Duafa. Berarti secara khusus berarti Pak Mil dari tahun yang pernah kita bahas tadi fokus sampai sekarang fokus di Cordova itu ya, bisa fokus di dakwah Cordova, Asosiasi Dai. Tapi pernah nggak Pak mengalami masa yang nambah program
Selain benar. Di antaranya adalah Pondok Smart. Pondok Smart itu sebetulnya setelah sekian tahun kita berkecimpung di koordinasi dai, muncul inisiasi Pondok Smart. Nah, Pondok Smart itu sebagai tempat untuk kaderisasi juga. Kaderisasi. Nah, alhamdulillah tahun 2018 kita dapat amanah untuk mendirikan atau menginisiasi Pondok Smart di Ngasem Ayu, Gunung Kidul. Tahun 2018. 2018. Langsung tuh Pak Gil terjun di situ. Alhamdulillah kita ada 5 personil yang mengurusi Pondok Smart. Itu dari tim dakwah. Berarti setelah dengan program-program apa ya namanya, dengan manajemen PA atau apa itu segala macam, akhirnya Asosiasi DAI Dombel Dakwah Jogja atau Korps Dakwah Dombel Dakwah Jogja berhasil mendirikan sebuah Pondok Smart. Namanya Pondok Smart. Kita kasih namanya Pondok Smart. Tujuannya apa? Tujuannya mendidik para santri menjadi pribadi pembelajar yang cinta Quran dan berkarakter. Jadi tidak cukup cinta Quran, tapi juga harus punya karakter. Tentunya karakter leader ya. Karakter leader itu yang kita coba transferkan, karena setiap kita adalah khalifah. Setiap kita dapat amanah dari Allah menjadi khalifah fil ardi, maka leader itu harus punya di sini. Lewat pendidikan Pondok Smart. Insya Allah begitu ya. Ini baru kecil Pak, tapi dari kecil menjadi besar, karena sesuatu yang besar tidak akan wujud menjadi besar tanpa dari partikel-partikel kecil. Nah, Pondok Smart ini adalah masih termasuk kecil, tapi istiqomah insya Allah menjadi besar. Insya Allah. Pondok Smart. Iya. Visioner sekali Pak namanya. Maka kita harus punya, harus visioner. Nama adalah doa juga. Iya. Betul. Ini dari dulu memang Pondok Smart atau ada di beberapa lokasi, atau kalau Dombel Dakwah kan nasional ya Pak? Nasional. Iya. Apa di setiap cabang atau apa namanya sama Pak? Beda. Kalau untuk Jogja itu kita kasih namanya Pondok Smart. Oke. Lembaga lain, artinya Dombel Dakwah yang lain, cabang yang lain, namanya beda lagi. Oke. Pondok Smart Dombel Dakwah Jogja komplek. Ini ada Instagramnya. Nanti teman-teman bisa searching di Instagram Pondok Smart. PONDOKSMART itu search engine-nya Instagram. Nanti teman-teman bisa langsung lihat nih. Buka kelihatan nggak? Enggak. Oke. Pokoknya ada lah. Nanti bisa kita tulis. Itu akan ada aktivitas ya di Pondok Smart. Itu ada apa aja, nanti bisa diupdate di situ. Alamatnya itu di komplek Masjid Al-Ijtihad. Iya. Ngasem Ayu, Salam Patut, Gunung Kidul, Jakarta. Jadi kalau teman-teman di Jogja pengen main ke sana atau pengen ikut nyantri, boleh juga ya. Ada pesantren kilat nggak Pak? Ada. Ada. Satu di antara untuk memaksimalkan pondok bila pas liburan, itu ada pesantren liburan untuk SD sama SMP. Kemudian setiap malam minggu, malam Ahad kedua atau pekan kedua dan keempat itu ada mabit remaja masjid. Selama ini diikuti oleh sepatok ya, remaja masjid Kecamatan Patu. Itu setiap malam Ahad kedua sama malam Ahad keempat. Remaja masjidnya sekitar 25-30 bulan lah, maksimal 30-an, karena kapasitas ruangannya tidak bisa banyak, maka maksimal itu 30. Itu ada remaja masjid yang mengikuti mabit dari menjelang maghrib sampai nanti Ahad siang, Sabtu sore sampai Ahad siang. Gitu.
dulu di Jogja, kalau tahu Bukit Bintang. Bukit Bintang, betul. Bukit Bintang itu terus lurus saja ke arah Wonosari. Nanti setelah Polsek ya kalau nggak salah ya. Setelah Polsek masih ke timur. Masih ke timur. Iya, Nah, ada kantor kecamatan Padok. Iya. Itu sudah sampai di wilayahnya. Di wilayahnya tinggal juga. nanti Tanya aja daerah Ngasem Ayu. Ngasem Ayu. Pondok Semat. Insya Allah udah pada tahu. Itu udah famous. Amin. Oke. Program-programnya untuk santrinya sendiri Pak. Santrinya. Santri ada santri kalong dan ada santri tetap. Ada santri kalong dan santri tetap. Nah, santri tetapnya saat ini baru 3. 3. Memang pernah dulu kita punya pengalaman santrinya 1. Terus kita istiqomah, sekarang sudah 80. Nah, saya pikir ini sama, kita santri 3 nanti insya Allah menjadi bertambah lebih dari. Nah, tapi kalau santri kalongnya ya lebih dari 10 ya. Santri kalong itu maksudnya santri kalong itu ngaji, setelah ngaji pulang. Jadi kalau yang santri tetap ya ngaji dan tinggal di sini juga. Oke, ini Pak, beberapa teman-teman ada yang nanya, mereka kan mondok tuh, berarti mereka pondok gitu ya, istilah pondok itu, berarti mereka belajar full tentang agama. 60% pendidikan diniyah Islamiyah di Pondok Semat. Selebihnya belajar formal. Nah, belajar formalnya itu di mana Pak? Di formal di sekolahan sekitar pondok. Sementara ini ada MTS Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah. Andai kata besok di situ ada SMK Nahdien, andai kata ya, Ma'arif gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kita bisa sekolahkan di situ. Karena masih yang dekat yang baru ada itu, nah kita sekolah. Udah dijaga sama para santri gitu. Oke. Terus ini Pak, untuk santrinya sendiri itu udah berapa? Berarti ini udah angkatan berapa? Yang pertama. Angkatan yang pertama. Teman-teman santri ini dari mana? Asalnya mereka dari mana? Untuk yang periode ini itu dari Cilacap. Tapi unik, Pondok Semat itu unik sebetulnya, ada cerita sebelum itu. Iya. Ada cerita sebelum berada di Ngasem Ayu. Tapi panjang ini. Nanti kita sambung di obrolan selanjutnya. Terlalu panjang banget nggak Pak? Iya Pak. Panjang banget atau? Tapi kayaknya bagus. Gini, 2018 kita dikasih amanah untuk Pondok Semat. Iya. Sebelumnya ada 2 Pondok Semat yang merupakan awal munculnya inisiasi Pondok Semat sebelum di Ngasem Ayu ya. Yang pertama itu di Demak Ijo, di Demakan yang bukan Demak itu di Demakan yang ada di kota Jogja. Iya. Itu malah bukan 2018, itu 2013. 2013 kita mendirikan Pondok Semat dan santrinya 10. Santrinya 10 itu dari bukan orang Jawa tapi Flores. Jadi 10 santri itu dari Flores. Kita kasih pendidikan diniyah, kemudian sampai 2 tahun 2013 ya. 2014 kita pindah lokasi bukan di Demakan tapi di Condong Catur. Di Condong Catur Pondok Semat kita pindah di Condong Catur sana, Sleman. Kemudian santri yang 10 kita boyong kita. Setelah itu di Condong Catur kita punya inisiasi menambah kurikulum, yaitu ditambah kurikulum hafid Quran. Jadi Pondok Semat tapi di situ ada kurikulum menghafalkan Quran, tahfidzul Quran. Tahun 2013 bukan 2005 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. 2015-nya 2013 sampai 2015 2 tahun itu ada di Demakan. Kemudian 2015 kita pindah di Condong Catur dengan tambahan materi yaitu hafizul Quran. Jadi Pondok Semat yang kedua itu ada di Condong Catur, pindahan dari Demak. Santrinya sampai
20 ya, sampai 20. Alhamdulillah setelah 2015, 16, 17, 18 kemudian kita dikasih amanah untuk memulai Pondok Smart di Kasem Ayu dengan sekarang santrinya 3. Nah, insya Allah nanti bisa tambah seperti yang di Condong Catur yang sekarang sudah ada. Ini sebenarnya tulisannya Pondok Smart juga ada beberapa ya? Iya, alhamdulillah. Jadi yang pertama memang semua jadi Flores. Yang kedua campurannya dari Flores, terus ada juga dari lain Flores, Jawa, Demak, Kulon Progo, Kota sendiri ya, ada macam-macam di situ. Nah sekarang yang di Kasem Ayu itu 3 santri dari Cilacap semua. Oh iya. Oh ya Pak, kalau ada teman-teman yang dengan yang menyaksikan podcast kita hari ini, kalau teman-teman ada yang ingin nyantri di baik. silakan kan? Dipersilakan. Sarannya apa aja Pak? Mudah sekali. Jadi Dompet Duafa itu kan lembaga yang memberikan mensupport atau berkhidmat kepada masyarakat duafa. Berkhidmat kepada masyarakat duafa. Satu persyaratannya adalah dari keluarga prasejahtera atau keluarga duafa. Itu persyaratan pertama. Lulusannya lulusan SD atau lulusan SMP. Nanti kalau dia lulus SD, nyantri di situ sambil dimasukkan ke sekolah formal, tentunya formal apa itu SMP atau MTS. Kalau yang lulus SMP nanti kita sekolahkan di tingkat SLTA atau di SMK. SMK-nya ya tadi yang dekat. Nah selebihnya harus mengikuti pendidikan diniyah Islamiyah di Pondok Smart. Dan itu free ya, jadi kita tidak kan tadi khidmat karena pembiayaan di Pondok Smart semuanya adalah merupakan dana zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh Dompet Duafa dari para donatur. Jadi kalau ada kata ada sahabat-sahabat semuanya, para donatur ya, dia mensupport ke Pondok Smart, silahkan menghubungi Dompet Duafa Jogja. Nanti kontaknya bakal kita kasih kok di deskripsi di bawah untuk berdonasi di Dompet Duafa untuk apa ya? Pendidikan di Pondok Smart Dompet Duafa. Itu tadi syaratnya ya Pak? Iya, syaratnya dari keluarga prasejahtera atau keluarga duafa, lulus SD atau lulus SMP, siap untuk menjadi pribadi pembelajar. Itu saja, mudah sekali. Terus itu tadi syaratnya, fasilitasnya ada apa aja sih Pak di Pondok Smart? Alhamdulillah kita mencoba berikhtiar memberikan yang terbaik sesuai kemampuan. Tentunya tidak seperti di rumah sendiri ya, tapi intinya kalau tidur insya Allah aman nyaman ya, aman nyaman, tidak lesehan. Kemudian makan, insya Allah akomodasi 3 kali sehari full ya, kecuali kalau pas puasa. Alhamdulillah ini ada bukan jadwal, ada agenda materi atau kebiasaan habit puasa Daud. Oh iya, di Pondok Smart ada habit puasa Daud. Wah lebih ya. Dari siapa? Dari santrinya. Inisiasi itu dari santri, bukan dari pengurusnya atau pengelola atau asatid atau muslimnya tidak. Muslimnya tinggal memberikan materi tentang amaliyah-amaliyah, kemudian santrinya berinisiasi untuk melakukan apa yang sudah diterima dari para asatid. Nah, sekarang ada habit kebiasaan puasa Daud. Jadi sudah membiasakan kebiasaan secara Islam ya. Di pondok di sini. Insya Allah. Dibiasakan. Ya, memang segala sesuatu yang baik itu harus dibiasakan sehingga itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan insya Allah itu menjadi jati dirinya. Lewat apa? Lewat dampingan di Pondok Smart. Berarti
bisa. Sekolah jelas. Sekolah. Oh iya Pak, tadi kan katanya di sekolahnya itu dibiayai, berarti dibiayai sama? Betul, sekolah dari Domba 2 juga. Biayanya dari Domba 2. Tapi ingat, tidak 100%. Kenapa? Kok tidak 100%? Ada hak untuk orang tuanya. Walaupun ya kita pakai sistem bahwa ada hak bagi orang tuanya untuk membiayai putra putri. Jangan, ibaratnya begini, jangan pahala itu dikop sendiri oleh donatur ya, tapi ada pahala yang diberi kesempatan untuk orang tua. Ya, karena saya pernah dengar orang tua itu sebenarnya madrasah, orang tua sebagai madrasah juga ya. Iya, iya. Orang tua itu madrasah bagi anaknya, lebih benar. Jadi andai kata 100% itu 80% itu dari Domba Duafa. Yang 20% itu silahkan bapak ibunya bisa mensupport anaknya untuk sekolah. Gitu. Dan 80% itu jelas dari dana zakat, infak sedekah yang disupport oleh Domba Duafa dari para donatur. Iya, berarti para donatur juga sangat berkontribusi ya. Dan sangat berkontribusi. Ya, sangat terhadap tidak hanya kelangsungan pondok sematnya, tapi juga kelangsungan hidup para santrinya sampai ke jenjang-jenjang yang selanjutnya. Ya, fokusnya benar-benar cuma di pondok semat ya, waktu saat ini. Untuk saat ini karena ada pandemi ini, ini semuanya online, tapi kita di Pondok Semat tetap menyelenggarakan diniyah langsung, bukan online ya, langsung dengan para asatid yang ada setiap hari, tapi pagi karena habis puasa. Kalau malam kan ada tarawih, itu pagi jam 8, jam 9 sampai zuhur, nanti ba'da zuhur sampai asar selesai. Gitu. Nah, pendidikan formalnya pakai online. Kalau pendidikan formalnya semuanya pakai online. Tapi kalau pendidikan diniyahnya tidak pakai online. Pakai apa? Offline. Langsung. Tatap muka itu. Oke. Baiknya enggak, Pak Bil duduknya agak kesini Pak. Nah, di depan mana? Di depannya atas. Cek. Coba. Cek. Bagus banget sana. Oke. Kalau yang tadi kurang. Enggak sih, cuma posisi mic-nya aja. Bukan Pak Bil, posisi mic-nya. Saya kurang perhatiin. Tapi masuk kok. Cuman beda anunya aja sih nanti. Kencang sama kayaknya. Oke, berarti untuk pembelajaran di pondok itu tetap ya. Pembelajaran masih tetap pembelajaran kebiasaan hidup, kemudian materi knowledge ya, seperti diniyah, melalui diniyah seperti akidah, akhlak, hadis, Al-Quran, kemudian sirah nabawi. Nah, itu yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau knowledge. Kemudian pendidikan kebiasaan. Biasalah, kebiasaan itu adalah yang keseharian dilakukan, seperti bangun jam segini, tidur jam segini, bersih-bersih, menata tempat tidur. Begitu bangun tidur, biasanya orang tuh, biasanya anak-anak itu kalau maksudnya secara umum ya, begitu bangun tidur kan terus tinggalkan itu selimut, tinggalkan itu tempat tidur, acak-acakan, kan begitu ya. Nah, kita harus berikhtiar mendidik mereka. Begitu bangun tidur harus dirapiin, Jadi begitu ditinggal harus dalam kondisi bersih dan rapi, tertata, tidak acak-acak. Itu hal yang kecil, tapi kalau tidak biasa juga tidak mungkin terjadi rapi. Jadi dari kecil harus dibiasakan. Begitu bangun tidur melipat selimutnya, tata bantalnya, kemudian baru tinggalkan kamar. Itu kebiasaan. Berarti emang harus istilahnya pendidikan tentang hidup pun juga harus. Iya, itu pendidikan hidup juga ditanamkan banget ya. Betul. Jadi tidak sekedar materi secara lisan, tapi
aktivitas keseharian dipantau di situ. Terus Pak Bil, dari kemarin kan kita nge-set studio ini kan ada ini ya, sedekah Quran. Sedekah Quran. Nah, ini kalau saya dengar sih ini juga programnya Pak Bil juga kan? Ya. Iya teman-teman ya. Tanggung jawab dari distribusi Al-Quran ini divisi dakwah divisi dakwah Dompet Jogja ya. Ini sudah 2007. Sejak 2007 ya? 2700 eksemplar. Oh, 2700 eksemplar yang sudah didistribusikan ke Jogja dan juga di luar Jogja, seperti Klaten, Magelang, Semarang, ada yang dari Semarang. Terus Boyolali, Solotigo, Kebumen, Cilacap, pokoknya barat ya, sekitar Jawa Tengah bagian barat. Iya, ya. jadi sudah mulai 2006 ya, 2007 maksudnya. 2017, 2018, 19, 20. 3 tahun. Sudah 2.700 eksemplar yang sudah kita serahkan kepada masjid-masjid, mushola dan majelis taklim, juga sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sedekah Quran ini ya. Dari para donatur juga? Dari donatur, baik itu donatur Jogja maupun di luar Jogja. Jadi ini edisi ketiga nih. Yang sebelum ini masih biasa. Nah, sekarang ini tampilannya memang beda. Tampilannya ada logo-logo apa full ya. Kasih lihat kamera dong, Bi. Iya, ya sudah. Tapi yang sebelumnya itu hanya logo saja. Tampilan desainnya desain yang tidak seperti ini, nggak ada contohnya ya. Tapi ini full, colornya adalah covernya maksudnya itu dompet apa? Wajahnya nampak dompet. Tapi isinya sama ya. Insya Allah sudah ini Syamil ya, dari Syamil. Percetakan Syamil kan terkenal bagus. Nah ini desain covernya adalah wajah dompet apa? Jadi teman-teman kalau pengen bersedekah Quran melalui Dompet Alfa, nanti bisa hubungi kontak personnya Dompet Alfa. Nanti kita boleh kasih rekening dan segala macam. Berapa sih Pak sedekah Quran saat ini? 170 kalau nggak salah. Nanti kita kasih tahu di kontak personnya, atau silakan tanya-tanya. Kita juga banyak program sih sebenarnya, sudah ada sedekah Al-Quran. Sekarang juga kebetulan Mas Ramadan ya, kita juga kita ada paket Ramadan, pasal Ramadan untuk doa juga, paket iftar dan segala macam, paket buka puasa untuk doa juga. Ini termasuk programnya Pak Tun juga ya. Itu juga kan Pak mengajak asosiasi dari juga untuk menyebut distribusinya. Jadi kita tidak boleh sendiri, Dompet Duafa tidak boleh sendiri dalam beraktivitas. Harus melakukan kerja bareng, partisipatif dengan para aktivis dakwah lokal, sehingga semuanya merasa memiliki. Kita ini Dompet Duafa kan sebagai keran saja, sehingga jangan dimainkan sendiri. Harus bersama dengan mereka, para jamaah, para taklim masjid, terutama para asosiasi dai atau dai Kordoba tadi. Kita ikut sertakan. Kita sudah himpun Quran, kita bareng-bareng distribusi. Tadi yang sudah didistribusi itu 2.700. Masih banyak yang belum dapat. Makanya mari kita Qurannya dari amal jariah. Iya, sangat dari kita, dan insya Allah mengalir abadi Qurannya atas sedekah Quran. Termasuk dari para yang jelas donatur itu ya Pak ya, karena bersedekah, mensedekahkan Quran ya, masjid-masjid yang jelas di masjid-masjid juga ya. Terutama masjid-masjid yang ada di pelosok-pelosok. Di kota nggak ada juga, kita sudah serahin seperti masjid gede
Masjid Agung, Masjid Gede ya, Gede Kauman. Oh iya. Kita juga sudah serahin. Masjid Jogokarian sudah kita serahin. Masjid sekitar kantor kita Domba Duafa ini juga kita serahin. Tentunya yang kita lebih banyakin adalah yang di titik-titik marginal yang di pelosok-pelosok. Karena Quran mereka banyak yang lusuh. Nah, kita datang kita ganti dengan yang baru. Oke. Oh ya, ini Pak Bila yang sekarang kan, maaf ya, kita topiknya sudah geser lagi karena programnya sudah jelas ya teman-teman, tadi programnya seperti itu. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang Pondok Smart ya, boleh fokusnya di Pondok Smart atau program dakwah Domba Duafa, silahkan boleh kok main-main ke kantor Domba Duafa Jogja di Jalan Bus Dr. Amin atau nomor 196 Kafling 1 kayak kalau masalah Kafling 1. Nah, itu tempatnya persisnya di, kalau teman-teman tahu pertigaan Jatirencana atau Tugu Jogja ke barat, nanti ada pertigaan Jatirencana, teman-teman ke selatan ke arah Wirobrajan atau ke arah Pasar Litian. Nah, itu nanti ada pom bensin, selatan pom bensin persis di situ nanti ada kantor Domba Duafa Jogja. Teman-teman bisa tanya-tanya tentang program dakwah. Kita kalau secara simpelnya ya program dakwah Domba Duafa ya, Pak. Secara simpelnya program dakwah Domba Duafa. Karena Domba Duafa itu ada beberapa program dan salah satunya adalah dakwah ini. Ada 5 divisi. 5 divisi dan salah satunya ya divisi dakwah. Dan di dalam divisi dakwah ada dakwah asosiasi dari dakwah tadi, Cordova, kemudian Pondok Smart dan sedekah hati lah jelas. Oke, begini Pak Bil, dari kacamata kita, saya pengen tahu juga sih program ada nggak program khusus? Jadi kita tahu ya teman-teman, kita hari ini sedang diuji, entah ya diuji atau bukan. Saya ini diuji, kita dapat ujian Ramadan ini. Ya siapa teman-teman tahu lah, di bulan ini, tahun ini, bulan ini kita sedang menghadapi pandemi Corona yang luar biasa ya, COVID-19 Corona. Ini benar-benar yang merubah semuanya. Kita dari apa ya, aktivitas pun berubah. Akhirnya kita bikin kayak gini juga karena kita pengen mengenalkan Domba Duafa melalui podcast ini ya. Akhirnya ada program khusus nggak Pak dari dakwah sendiri selama Corona ini terkait dengan kondisi Corona? Iya. Untuk kumpul banyak orang offline langsung begitu memang tidak diperbolehkan, ya. Dan itu biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maka menjembatani Ya. keinginan untuk ngaji, maka ada MTO Majelis Taklim Online. Nah itu, berarti masuk program? Ya, sudah kita lakukan sebelum April, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah mulai Majelis Taklim Online. Itu via apa Pak? Via WA, belum WA ya. Belum live seperti ini, tapi live-nya lewat WA grup WA. Iya. Dengan materi yang pertama setiap Senin itu parenting ke langit. Parenting ke langit tinggi dong. Ustaz Agus Susanto. Kemudian setiap Rabu, jadi setiap Rabu ya, jam 9 sampai jam 10 lebih, itu setiap Rabunya tafsir Quran dengan Ustaz Ferry Firmansyah. Silahkan, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung di MTO Majelis Taklim Online Domba Duafa. Nanti kita kasih linknya juga untuk teman-teman yang ingin bergabung. Dan bisa langsung bergabung ya Pak. Dan itu cuma pas Ramadan aja nggak ada? Untuk saat ini masih fokus di Ramadan. Tapi insya Allah kita lihat lagi apakah kondisi kayak gini masih tetap berlangsung. Maka kalau ini menjadi sesuatu yang media yang bagus, ya kita lanjutkan. Kalau teman-teman semoga sih sudah berakhir ya pandemi ini. Walaupun sudah pandeminya sudah rampung, tapi media MTO ini masih cukup bagus untuk kita lanjutkan. Saya pikir
kita tetap akan lanjut. Dan sahabat atau teman-teman di luar sana yang masih ingin istilahnya belajar melalui MTO itu pun masih bisa mengakses ya. Masih. Panjang untuk semuanya, sehat-sehat selalu semuanya. Berarti selama Ramadan ini berarti dakwah juga. Ini kan ada program penyaluran program pengembangan ya. Ikut. Oh, ada juga. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita menyerahkan bantuan seperti ini ke asatid. Jadi teman-teman kita, sahabat-sahabat dakwah kita yang guru-guru TPA itu asatid TPA kan juga terkena dampaknya juga nih. Nah, kita support dengan bantuan seperti ini sekitar 60 untuk Sumatera masih 60 bingkisan untuk para asatid. Jadi itu dari para donatur. Masih banyak asatid lain yang belum kebagian. Nah, kita sedang menghimpun ini, semoga nanti bisa tercover semua. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Bil untuk nanti kita lanjut lagi ngobrolnya di sesi selanjutnya. Dan saya pengen biasanya kalau saya bikin podcast saya selalu kalau bahasa saya itu pasti statement. Saya pengen tahu harapan Pak Bil sendiri. Semoga di Ramadan ini seperti apa, semoga untuk Pondok Mas sendiri akan seperti apa untuk program-program dakwah sendiri dan seperti apa kepingin. Untuk semuanya dalam kondisi yang corona, dalam kondisi ada wabah, kita tetap berpositif thinking. Karena positive thinking itu doa, ya, doa bagi yang berpositive thinking dan doa bagi yang mendengarkan. Jadi kalau dia berdoa bagus, insya Allah bagus. Tapi kalau positif negatif, thinking negatifnya yang muncul, negatif thinking, ya berarti itu doa buruk. Nah, kita tentunya harus berdoa yang baik, berpositive thinking dengan aktivitas yang ada, dengan kondisi yang ada. Nah, untuk Pondok Smart sama, berpositif thinking walaupun saat ini baru timid, tapi tetap timid itu akan menjadi langkah yang lebar, langkah cepat sehingga menjadi hebat. Jadi tanamkan dalam benak kita, dalam pikir kita, dalam kolbu kita sesuatu yang positif. Sekali lagi jangan ada yang negatif. Yang negatif kita habiskan Pak. Dengan positif yang kita masukkan. Sehingga kita memancarkan energi positif untuk semuanya. Termasuk COVID. COVID ini saya pikir kalau kita ini kan sesuatu magnet yang baik. Kita magnet yang baik, kita pancarkan yang baik, COVID yang baik, lanjut COVID yang buruk hilangkan begitu ya. Oke, terima kasih Pak Bil untuk waktunya. Sehat selalu Pak Bil. Insyaallah. Agar bisa bersamai Pondok Smart serta ASSDI, Rumah Dakwah Jogja. Sahabat dakwah. Sahabat dakwah bisa berjalan terus, masih terus berjalan dan kita masih bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar untuk ya semangat dakwahnya. Tetap dakwahnya tetap jalan ya Pak ya. Insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman untuk edisi tanggal 7 Mei 2020. Gimana satu podcast Dakwah Jogja kita akhiri. Saya sih tetap stay at home, tetap di rumah, stay healthy, stay positif. Jangan lupa Positive thinking. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.